Garis besar dalam sini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1044 nanti. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Kita pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena terlihat orang yang sudah nonton dan cuma baca judul doang. Kalian pastikan tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kita akan memprediksi apa sih yang akan terjadi di chapter 1044 nanti. Yang kita sendiri tahu lah ya, apa yang terjadi di chapter 1043 lalu yang wadaw banget. Udahlah, nggak bisa berkata-kata lagi tentang chapter itu. Bahkan seluruh dunia One Piece benar-benar dibuat chaos dengan satu chapter tersebut. Yang bahkan Oda sengaja bikin libur 1 minggu biar kita nih para teoris bisa ngeluarin buah iblisnya alias bacot-bacot Nomi. Nah, yang terjadi di chapter lalu itu sebenarnya sudah Oda dan teman-teman editor yang lain foreshadowkan sejak lama sekali. Dan beberapa kali pun sudah pernah saya bahas juga tentang hal itu di video terpisah terkait berita atau interview dari Oda Sensei. Di mana akhirnya semua hal-hal yang Oda katakan tersebut bisa kita bilang benang merahnya bersatu saat ini setelah munculnya chapter kemarin. Mari di sini kita recap dikit dari hasil interview saja ya. Kalau bahas hubungan nikah dan yang lain-lain itu pernah saya bahas terpisah di video sendiri. Pertama, Oda pernah bilang di tahun 2016, jika kita para pembaca atau audiens pasti tidak akan puas jika Luffy mengalahkan Kaido hanya karena dia punya tinju yang kuat saja. Yang sejujurnya saya pun merasa jika hanya gebok-gebok make haki doang terus menang, aduh kurang banget lah intinya. Lalu di tahun 2020, Oda pun pernah berkata beberapa scenes gambaran yang paling dia sukai, dimana disitu dia menyebutkan ada 3 panel. Pertama adalah pembukaan dari negeri warna kuning. Ini hal yang wajar ya. Oda dari dulu sudah ingin sekali untuk masuk ke arc Wano Kuni. Lalu yang kedua adalah momen Robin ketika dia mengusapkan getah mangrove kepada Usopp. Dan ini sebenarnya saya punya teori yang sangat menarik dari gambar ini dan hubungannya dengan buah iblis sebenarnya dari kapten kita. Tapi ini akan kita bahas lah di video berikutnya. Dan terakhir adalah momen ketika pesta api unggun di Skypiea lalu. Dimana jika kalian perhatikan background yang digunakan di situ adalah suara drum yang pas banget dengan kata-kata dari Zunisa, Drums of Liberation. Plus tampilan Luffy juga di sini yang sangat mirip sekali dengan Sun God Nika. Bentar dulu nih, jika kita perhatikan gambar dari pesta tersebut, Drums of Liberation, lalu senyuman atau Nika yang dimunculkan oleh Luffy di chapter 1043, coba kalian perhatikan dengan lebih dekat ke sebelah Luffy ada siapa? Ya, benar, di situ ada Usopp. Dan dia pula membawa drum yang pas banget nih dari suara Drums of Liberation lalu, serta dia pula terlihat senyuman yang persis banget dengan Luffy di chapter 1043 kemarin. Serta jika kalian ingat, kata-kata Zunisa di chapter lalu adalah dia ada di sana tapi secara eksplisit atau tersiratlah dianya ini siapa walaupun ditunjukkan kepada Luffy. Tapi kalau Oda ini emang tukang prank, jangan-jangan Usopp adalah Joy Boy yang sebenarnya. Aduh, wadaw banget. Ya enggak lah, ini bercanda doang. Tapi kalau taunya bener, wah ini fix sih, God kita emang luar biasa. Nah lanjut, pertama kita tahu Oda nggak suka jika Luffy ngalahin Kaido dengan tonjokan saja. Lalu yang kedua, Oda bilang scene favoritnya adalah hal yang berhubungan dengan chapter terbaru tadi. Lalu interview sebelumnya adalah di tahun 2020, ini ngomongnya dengan staff dari Toei. Di situ dia berkata, jika ending dari Wano Kuni akan sangat mengagetkan sekali. Dia juga seorang yang tahu bagaimana One Piece ini akan tamat. Dan di tahun 2021, Oda bilang ketika nanti Nika muncul, dia akan langsung melihatkan mukanya seperti apa. Jadi mungkin fix lah ya yang Luffy keluarkan itu muka dari Nika. Dan yang cukup baru interviewnya adalah di jam pesta akhir tahun 2021 kemarin. Di situ Oda berkata, di tahun depan kita harus menaruh perhatian ke kapten kita Luffy karena akan muncul hal luar biasa di akhir Wano Kuni ini.
beberapa hal tadi yang ternyata itu sudah Oda rencanakan cukup lama yang akhirnya bersatu menjadi satu benang merah yang utuh. Dan lagi-lagi jika kita hubungkan dengan versi tankobon, ya seperti yang selalu kita hubungkan lah, saat ini One Piece ini ada di volume 103 yang isinya dari chapter 1036 sampai chapter 1045, yang berarti 2 chapter lagi hingga penutup dari komik tersebut. Dan di prediksi yang lalu saya berkata di chapter 1045 nanti kemungkinan besar akan menjadi kekalahan dari Kaido karena itu menjadi penutup dari komik volume 103. Ya walaupun sebenarnya saya pun cukup bingung sebelumnya karena Luffy versus Kaido epicnya saja sudah dimulai dari chapter 1041 lalu. Tapi dengan terjadinya kalah pada Luffy dan bangkitnya Luffy seperti ini, alur prediksi kita sebenarnya masih cukup sejalan. Tapi di sini saya nggak bilang ya jika prediksi saya benar terkait awak kening yang notabene siapa sih yang bakal nyangka Oda bakal bikin Luffy kalah seperti kemarin dan sampai mati dan tiba-tiba bangkit juga. Ini fix tidak ada satupun yang bisa memprediksikannya. Tapi konteks kita sebenarnya masih sama sih, yaitu kalahnya Kaido di chapter 1045. Dan lagi-lagi jika diprediksi saya volume 104 nanti yaitu berisi chapter 1045 plus lah, ini akan membahas masa lalu atau flashback. Ya kita perlu tahu lah flashback dari Kaido seperti apa, Wano Kuni pun dulunya seperti apa, dan masih banyak hal-hal lain juga yang sangat penting sekali. Sejujurnya tidak perlu banyak-banyak lah untuk flashback, sekitar 3-5 chapter aja itu udah cukup, malah udah kebanyakan malah. Tapi buat saya yang pecinta alur cerita sebenarnya nggak masalah sih jika flashback banyak, tapi isinya sangat padat sekali. Daripada membuat chapter non flashback tapi malah buang-buang chapter saja yang malah jadi tidak jelas. Ya tapi pasti banyak sih yang nggak suka sama flashback yang sebenarnya saya juga bingung kenapa pada nggak suka. Apa mungkin pada trauma ya atau muak dengan flashback dari serial sebelah yang isi filler atau mungkin bukan cerita utamanya atau mungkin lebih disebut sebagai cerita buatan yang tidak jelas itu makan lebih dari 50%. Yang bahkan serial anaknya 73% itu filler dan bukan canon. Makanya akhirnya muncul flashback di mana-mana yang bisa kita bilang buang-buang waktu. Itu baru kita bisa bilang buang-buang waktu ya karena tidak ada nyambung atau sangkut pautnya dengan cerita utama. Sedangkan untuk One Piece itu adalah cerita inti dan bahkan selalu penting juga. Ya tenanglah untuk hal itu, ini serial One Piece jadi pasti lebih aman. Coba aja kalian lihat animenya, jarang kan ada flashback full berepisode-episode, kecuali jika di manganya memang ada flashback tersebut juga. Maka dengan semua yang tadi kita dapatkan dan dengan diliburkannya seminggu, kita pasti akan mendapatkan langsung apa yang terjadi kepada Luffy di chapter 1044 nanti. Dan kita juga pasti akan melihat reaksi dari orang-orang sekitarnya, terutama buat Torao yang awalnya mendengar suara Luffy menghilang, atau Momonosuke juga yang mendengar hal yang sama. Atau bahkan Kaido yang tahu akan hal itu, bahkan lebih jauh lagi, dia mungkin tahu jika Luffy berhasil menjadi seorang Joy Boy. Ingat Kaido sebelumnya berkata Joy Boy ini seakan-akan sebuah gelar kan? Maka chapter depan benar-benar akan menjadi the new and the next step untuk kapten kita. Mungkin banyak yang bertanya, apakah Luffy dalam keadaan sadar atau tidak setelah dia berubah seperti itu? Dan apakah akan seperti di serial-serial lain ketika ada yang berubah tidak kenal lagi dengan teman-temannya dan dihentikan dengan suara dari wanita yang paling disayanginya? Ayang banget. Ini sebenarnya cukup cringe, tapi kayaknya hal itu sulit terjadi jika ini serial One Piece. Toh Luffy seharusnya dia menyadari penuh apa yang sedang terjadi kepadanya, tapi ya kita tidak tahu lah. Karena pola yang sebelumnya ini hampir banyak terjadi di serial-serial shonen yang lainnya. Jadi tidak aneh juga sebenarnya jika One Piece mengeluarkan hal yang sama, walaupun pasti buat kita para pengikut One Piece yang sudah lama tidak akan setuju akan hal tersebut. Dan pastinya di chapter 1044 akan diperlihatkan keadaan kaget dari seluruh orang di Kastil Onigashima dan mungkin akan muncul beberapa speak lah dari Zunisa. Lalu Kaido juga pasti akan kaget sekali yang sebelumnya udah pernah saya bahas lah tentang Kaido, Luffy dan yang lain-lainnya di video sebelum ini. Nah setelah itu barulah Luffy yang sadar kembali dia akan menghajar Kaido bakbuk dikit di chapter 1044 dan nextnya mungkin di 1045 atau bahkan 1046 itu akan menjadi akhir dari kekalahan Kaido. Waduh banget. Nah kira-kira kalau menurut kalian paling suka plot yang mana sih terkait perubahan dari Luffy Senchou?
Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation. Dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Di sini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.